Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sebagai moderator. Perkenalkan, di sini adalah teman-teman saya dari sebelah kanan, yaitu dari saya Witri Sundasari, saya Marisa Kubijigarani, dan saya sendiri Antonius Rama, dan saya Daniel. Saya Aprianto Rianto Tibersius. Ya, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu paragraf. Saya akan menjelaskan soal paragraf. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran tersusun dari himpunan kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menyatakan gagasan. Pengertian paragraf adalah karena karangan yang diberikan bantu atau bentuk dari suatu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran utama. Baik, kita masuk ke ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama itu, ide pokok berada di awal paragraf. Ciri utama dari paragraf deduktif adalah ide pokok atau gagasan yang berada di awal. Paragraf gagasan utama yang berada di awal paragraf dijadikan sebagai dasar pengembangan tulisan menjadi lebih luas. Ciri-ciri yang kedua, pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus selanjutnya. Ciri lain dari paragraf deduktif adalah pola tulisannya yang dimulai dari kalimat umum kemudian dilanjutkan dengan kalimat khusus. Gagasan utama di awal paragraf dijelaskan dengan kalimat pendukung yang bersifatnya lebih khusus. Yang ketiga, kalimat pendukung menjelaskan ciri-ciri, karakteristik atau contoh paragraf deduktif yang di awal dengan penjelasan definisi akan diikuti kalimat pendukung yang bersifat lebih khusus. Kalimat pendukung ini biasanya menjelaskan ciri-ciri, karakteristik, langkah-langkah, dan contoh dari ide pokok yang berada di awal paragraf. Baik, kita masuk ke contoh paragraf deduktif. Salah satu contohnya itu, pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Ketika seorang memiliki akses ke pendidikan yang baik, peluangnya untuk meraih pekerjaan yang memadai dan mencapai impian pribadinya meningkatkan secara signifikan. Pendidikan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperlukan untuk menghadapi itu. Tantangan dalam dunia modern. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan pendukungan yang diperlukan. Kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan melalui pendidikan yang berkualitas. Baik, kita masuk ke ciri-ciri paragraf induktif. Paragraf induktif memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan lawan jenis lainnya, yakni paragraf deduktif dikutip dari makalah ciri paragraf deduktif dan induktif oleh Sari Raswati. Berikut ciri-ciri paragraf induktif. Yang pertama, kalimat utama terletak pada bagian akhir paragraf. Yang kedua, paragraf diawali dengan penjelasan atau uraian yang bersifat khusus. Yang ketiga, terdapat kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian, atau berdasarkan uraian di atas. Yang keempat, paragraf diakhiri dengan kesimpulan. Baik, kita akan masuk pada contoh paragraf induktif. Contoh paragraf induktif yaitu, oleh sebab itu saya sangat setuju dengan adanya kegiatan kerja bakti seminggu sekali. Karena jika lingkungan hidup bersih, maka kita juga akan sehat. Maka dari itu kegiatan kerja bakti sangat penting di lingkungan sekolah. Baik, perkenalkan, nama saya Daniel. Di sini saya akan membacakan contoh tugas individu dari tugas saya. Yang pertama, contoh dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif contohnya, sering terjadi banjir di daerah Nahataman dikarenakan masyarakat setempat masih membuang sampah di sungai sehingga sungai tersebut tersumbat. Contoh kedua itu dari paragraf induktif. Contohnya, kelalaian membuang puntung rokok sembarangan sering terjadi di kalangan masyarakat sehingga terjadi kebakaran. Perkenalkan, nama saya Aprianto Rianto Tibersius. Saya akan menjelaskan tugas individu dari contoh paragraf deduktif.
Sejumlah kelompok masyarakat di Jangkang meminta pemerintah serius memperbaiki sektor pariwisata daerah, terutama akses jalan. Pelaksanaan perbaikan jalan rusak menuju kawasan wisata harus segera dimulai. Sebab hingga kini masih ditemukan jalan yang tak layak dipakai, sehingga wisatawan pun takut menjangkau lokasi wisata karena jalan memprihatinkan. Selain jalan, fasilitas dan manajemen di lokasi wisata juga tidak boleh luput dari perhatian. Saya akan baca contoh paragraf induktif. Penyebab terjadinya rusak akses jalan menuju kawasan wisata karena tidak diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, jalan akses menuju kawasan wisata susah dijangkau oleh para wisatawan. Baik, nama saya Marisa Putri Sibarani. Saya akan membacakan contoh paragraf individu dari paragraf induktif dan deduktif. Contoh paragraf induktif adalah tsunami bisa terjadi ketika ada gempa di dasar laut yang bisa mengakibatkan dasar laut mengalami pergeseran, sehingga air laut menjadi tidak seimbang, yang akhirnya air akan menjadi gelombang besar yang disebut dengan tsunami. Sedangkan contoh paragraf deduktif, gempa bumi seringkali terjadi di Indonesia. Faktor utama penyebab gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng atau kerak bumi yang dari frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu tertentu. Perkenalkan, nama saya Rika Deswitasari. Saya akan membacakan contoh individual paragraf deduktif dan induktif. Contoh paragraf induktif adalah air mulai turun membasahi jalanan yang ramai. Matahari mulai malu-malu menampakkan dirinya dan selalu bersembunyi di gumpalan awan hitam. Siang tak terasa panas, namun malam akan terasa sangat dingin. Musim hujan akhirnya telah datang menggantikan musim kemarau. Sedangkan contoh paragraf deduktif adalah acara wisuda akan dilakukan di Gedung Convention Center Universitas Pancabakti. Acara yang ditunggu dengan berbagai macam persiapan. Banyak mahasiswa calon wisudawan yang mengikuti gladi bersih sebelum acara dilakukan esok hari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonius Rama dan saya akan menjelaskan contoh-contoh paragraf deduktif dan induktif, yaitu saya akan menjelaskan paragraf deduktif. Lingkungan rusak, maka masyarakat pun akan merasakan dampaknya, seperti kekurangan hutan akan mengurangi terjadinya bahaya banjir bandang. Banjir tersebut akan merusak lingkungan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan paragraf yang kedua, yaitu induktif. Sampah yang berserakan biasanya akan menyebabkan saluran sumbat, sehingga akan menyebabkan genangan, dan parahnya akan mengakibatkan banjir. Karena itu sangat penting untuk menertibkan masyarakat agar menjaga lingkungan, tidak membuang sampah-sampah dengan sembarangan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada yang salah, tolong koreksi diri. Terima kasih dan selamat siang.